Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tafsir Syiah Ithna Asyariyah Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an karya At-Tabarsi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Lutfiana Fitri, kemudian Muhammad Ziyad Al-Faidillah, kemudian Hidayah. Langsung saja, slide yang pertama yakni tentang biografi Mufassir. Nama lengkapnya yakni Abu Ali Al-Fadl bin Al-Hasan At-Tabarsi Al-Maishadi Ar-Ridhawi. Beliau lahir pada tahun 469 Hijriah atau setara dengan tahun 1073 Masehi di Tabaristan. Beliau wafat pada tahun 548 Hijriah, tepatnya pada malam Idul Adha atau setara dengan tahun 1153 Masehi. Beliau mempunyai gelar yang bernama Syekhul Islam wa Minul Islam. Beliau juga merupakan seorang mufassir abad ke-6 Hijriah Beliau merupakan seorang mufassir abad ke-8 Hijriah dari Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Karya-karya beliau antara lain yakni kitab Majma' al-Bayan fi Al-Qur'an, Al-Wajiz, kemudian Taj al-Mawalid, kemudian Al-Adab Ad-Diniyah, kemudian Al-Wasit fi At-Tafsiri yang ditulis sebanyak 4 jilid, kemudian Al-I'lam Al-Wara' bi A'lam Al-Huda yang ditulis sebanyak 2 jilid. Slide selanjutnya yakni guru-guru At-Tabarsi. Di antara lain guru-gurunya yakni yang pertama Syekh Abu Ali At-Tusi, yang kedua Syekh Al-Ajal Al-Hasan bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Babawai Al-Umi Ar-Razi. Yang ketiga Syekh Abi Wafa Abdul Jabbar bin Ali bin Muqri Ar-Razi. Yang keempat Syekh Al-Imam Al-Sa'id Az-Zahid Abi Fatah Abdillah bin Abdul Al-Karim bin Hauzan Al-Kushairi. Selanjutnya Syekh Imam Muafiq Ad-Din bin Al-Fatah Al-Wa'id Al-Bakar Abadi. Kemudian Said Abi Thalib Muhammad bin Al-Husain Al-Husaini Al-Jarjani. Dan yang terakhir yakni Syekh Abi Al-Hasan Ubaidillah Muhammad bin Hasan Al-Baihaqi. Selanjutnya yakni murid-murid At-Tabarsi. Di antara murid-muridnya yaitu antara lain Rodli Ad-Din Abu Nasr Hasan bin Al-Fadl yang merupakan putranya, dan Abu Al-Fadl Ali bin Al-Hasan yang merupakan cucunya At-Tabarsi. Selanjutnya Ibnu Asyub, kemudian Syekh Muntaqab Ad-Din, dan yang terakhir Kutub Ar-Rawandi. Slide selanjutnya yakni tentang latar belakang penulisan kitab. Menurut Imam Az-Zahabi, beliau menceritakan motif dibalik penulisan kitab tafsir Majma' al-Bayan ini, yaitu sebagai nadar atau barsi, karena Allah telah menolong atau menyelamatkan beliau ketika mengalami mati suri. Kemudian seluruh masyarakat juga mempercayai bahwasanya beliau ini memang benar sudah meninggal karena sudah dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Selanjutnya At-Tabarsi ini beristikharah dan mengumpulkan tekad untuk menulis tafsir, untuk mulai mengarang kitab tafsir. Penulisan karya tafsir ini juga terpengaruhi dari karya tafsir
guru beliau yang bernama Syekh Abu Ja'far Muhammad Al-Atusi, yang kemudian menambah motivasi atau Barsi itu sendiri dalam menulis tafsir agar dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kitab tafsir Majmu'ul Bayan fi Tafsiril Quran karya Tabarsi. Kitab tafsir ini yang berjudul Majmu'ul Bayan fi Tafsiril Quran dikategorikan sebagai tafsir tahlili dalam metode penafsirannya, dikarenakan dalam penulisan kitab ini dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas yang disusun secara terperinci dan secara berurutan. Di samping itu, kitab Majmu'ul Bayan ini termasuk golongan tafsir bil iktirani dalam sumber penafsirannya, dikarenakan beliau menggunakan tafsir riwayah bil ma'thur dan sekaligus riwayah atau bil ra'yi. At-Tabarsi sendiri menggunakan hasil pemahaman dan pemikirannya ketika menafsirkan sebuah ayat Al-Quran. Kemudian jikalau terdapat ayat-ayat ataupun hadis-hadis dan beberapa pendapat yang berkaitan dengan penafsiran beliau, maka hal itu yang dijadikan sebagai dalil atau penguat dalam penafsirannya. Dan beliau juga menyantumkan hadis-hadis maudhu dan kisah-kisah Israiliyat dalam penafsirannya. Sedangkan berdasarkan cara penjelasannya, kitab tafsir Majmu'ul Bayan ini tergolong bayani, yaitu mengemukakan makna yang dimaksud pada setiap ayat Al-Quran. Berdasarkan pemikiran-pemikiran At-Tabarsi dalam kitabnya, Az-Zahabi menyimpulkan bahwa di dalam kitab tafsir tersebut terdapat korelasi antara akidah Syiah dan akidah Mu'tazilah. Penulisan ini dalam mukaddimahnya, tafsir ini disebutkan sebagai kitab tafsir yang digunakan sebagai pedoman tata bahasa Al-Quran, karena terdapat penjelasan-penjelasan mengenai segala yang berkaitan dengan kebahasan untuk mencari makna Al-Quran, terkhusus pembahasan tata bahasa Al-Quran. Maka tafsir Majmu'ul Bayan termasuk dalam kategori corak lughawi. Sistematika penulisan kitab tafsir Majmu'ul Bayan fi Tafsiril Quran ini, di dalam mukaddimahnya, tafsir ini menjelaskan 7 bab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. 7 bab tersebut diantaranya yaitu menjelaskan jumlah ayat dalam Al-Quran beserta urgensi mempelajarinya, menjelaskan perihal qiraat, menyebutkan nama-nama qurra dan perawi yang masyhur, memaparkan penjelasan mengenai tafsir, takwil, makna, dan istilah-istilah yang sering digunakan dalam tafsir Majmu'ul Bayan, menyebutkan nama-nama Al-Quran dan menjelaskan maknanya, menjelaskan ulumul Quran seperti ijazul Quran, menjelaskan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan Al-Quran, mencakup keutamaan dan ahlinya dalam membaca, memahami, dan mengamalkan, menjelaskan anjuran-anjuran bagi pembaca seperti membaca Al-Quran disertai indahnya bacaan dan suara. Kemudian At-Tabarsi mulai menafsirkan ayat per ayat, surah per surah, dimulai dengan At-Ta'awud, Basmalah, surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Adapun langkah-langkah dalam menafsirkannya, yaitu yang pertama, menyebutkan Makkiyah dan Madaniyahnya pada tiap awal surah. Yang kedua, menyebutkan rakam qiraahnya. Yang ketiga, membahas uslub bahasa dan i'rabnya. Yang keempat, menjelaskan munasabah antar ayat. Yang kelima, menyebutkan asbabun nuzul. Yang keenam, menjelaskan kisah-kisah mutasyabih dan muskilnya. Yang ketujuh, menjelaskan makna dan takwilnya. Yang kedelapan, menyebutkan hadis-hadis, khususnya hadis maudhu untuk memperkuat dalil dalam membela akidahnya. Yang kesembilan, meriwayatkan Israiliyat yang dinisbatkan pada perawinya tanpa memberi komentar kecuali yang berkaitan dengan akidahnya, maka Tabarsi akan mengkritik habis-habisan. Kitab tafsir Majmu'ul Bayan fi Tafsiril Quran ini juga memiliki beberapa kekurangan dan keunggulan tentunya. Di antara beberapa kekurangan dan keunggulannya yaitu, untuk keunggulan, kitab tafsir Majmu'ul Bayan ini adalah karya besar dari At-Tabarsi itu sendiri. Keunggulan dari kitab tafsir ini adalah metode yang digunakan oleh At-Tabarsi belum pernah ditemui dalam metode penafsiran sebelumnya yang digunakan oleh para mufassir, yaitu dapat dilihat dari cara penulisannya yang sistematis, rapi dan tertib dalam susunan pasal-pasal dan babnya, kesempurnaan gaya bahasanya, dan penjelasannya yang terperinci, sehingga kitab ini dianggap lebih baik dari kitab tafsir lain pada masanya. Hal ini memudahkan juga para pengkaji agar lebih terarah dalam membacanya.
Secara pengetahuan, At-Tabarsi mempunyai keahlian dalam berbagai macam keilmuan. Hal ini dapat diketahui dari beberapa karya tafsirnya yang inklusif. Kitab Majmu'ul Bayan juga mengutip banyak riwayat dan pendapat para ulama ketika menghadapi berbagai permasalahan. Lalu berbagai macam permasalahan tadi dihubungkan dengan penafsiran ayat-ayat yang sedang dibahas. Dan untuk beberapa kekurangan, yaitu kitab tafsir Majmu'ul Bayan ini adalah penafsirannya yang subjektif karena cenderung dipaksakan agar sesuai dengan pemahaman mazhab Syiah. Tafsir ini juga berisi kutipan-kutipan pendapat para ulama Syiah ketika ayat-ayat yang dibahas adalah seputar akidah, sehingga penafsirnya dianggap melakukan penyimpangan dan pembelaan terhadap akidah Syiah. Dalam tafsir ini, At-Tabarsi juga menyantumkan riwayat-riwayat dan hadis-hadis maudhu tanpa menilai status hadis tersebut, serta memuat kisah-kisah Israiliyat dalam kitab tafsirnya. Selanjutnya yaitu contoh penafsiran dalam kitab Majmu'ul Bayan dari karangan Al-Tabarsi. Itu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Menurut At-Tabarsi, istilah umatan wasatan yang terdapat dalam ayat tersebut ditujukan kepada para imam Syiah. Beliau menjelaskan bahwa para imam Syiah lebih utama daripada para imam yang lain, juga lebih utama daripada umat Islam yang lain. Menurut penafsiran At-Tabarsi sebagaimana kutipan di atas, gelar umatan wasaton diberikan kepada para imam Syiah, yakni orang-orang terpilih sebagai pemimpin yang memiliki sifat adil dan menjadi penengah antara Rasulullah dan Muhammad dan manusia. Menurut paham Syiah Itsna Asyariyah, para imam 12 tersebut memiliki kemampuan untuk membuat mukjizat sehingga mereka dianggap maksum atau terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. At-Tabarsi dalam penafsirannya juga menyertakan riwayat dari pendapat Barid bin Muawiyah al-Ajli yang mengatakan bahwa para imam Syiah merupakan penengah yang menjadi saksi Allah atas ciptaannya dan buktinya ada di buminya. Hal ini juga selaras dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Al-Qasim Al-Haskani dalam kitab beliau yang berjudul Syawahid At-Tanzil lil Qawaid At-Tafdil, yang mengatakan bahwa Rasulullah menjadi saksi bagi para imam Syiah, sedangkan para imam Syiah adalah saksi-saksi bagi Allah atas ciptaannya dan argumentasinya ada di buminya. Dan para imam Syiah Itsna Asyariyah merupakan orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Kedua riwayat tersebut dijadikan dalil oleh At-Tabarsi dengan tujuan untuk melegitimasi mazhabnya. Adapun langkah-langkah At-Tabarsi dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama menyebutkan makiyah atau madaniyahnya pada tiap awal surat. Lalu yang kedua menyebutkan ragam qiraahnya. Yang ketiga membahas uslub bahasa dan i'rabnya. Yang keempat menjelaskan munasabah antar ayat. Yang kelima menyebutkan asbabun nuzulnya. Yang keenam menjelaskan kisah-kisah mutasyabih dan muskilnya. Yang ketujuh menjelaskan makna dan takwilnya. Yang kedelapan menyebutkan hadis-hadis, khususnya hadis maudhu untuk memperkuat dalil dalam membela akidahnya. Dan yang terakhir atau yang kesembilan meriwayatkan Israiliyat yang dinisbatkan pada perawinya tanpa memberi komentar, kecuali yang berkaitan dengan akidah, maka At-Tabarsi akan mengkritiknya secara habis-habisan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang kitab Majmu'ul Bayan karya At-Tabarsi. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.